Menyusul pertemuan para Menteri Pertahanan NATO baru-baru ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyatakan bahwa NATO akan meningkatkan unit tempurnya di sepanjang sisi timur. Konferensi NATO akan menjadi transformasional di mana keputusan penting akan dibuat di bidang-bidang penting, seperti mempertahankan bantuan untuk Ukraina dan negara-negara berisiko lainnya dan meningkatkan kemampuan pencegahan dan pertahanan NATO. Pada konferensi pers baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa kami akan memastikan bahwa kami melindungi setiap inci persegi wilayah NATO. Sejak perang dimulai, kami telah mengerahkan lebih dari 20.000 tentara tambahan di sisi timur NATO. Sekutu juga meningkatkan kehadiran militer mereka di Eropa Timur dan Tenggara. NATO didirikan pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Eropa oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk menguasai benua. Sebelum pembentukan NATO, unit militer diam-diam didirikan di negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa untuk melawan komunisme. Ketika NATO didirikan, struktur ini diam-diam dilembagakan dan dikenal sebagai Super NATO. Ambisi Amerika Serikat berada di luar kekuatannya, dan sebagai akibat dari memprovokasi dan memperpanjang perang di Ukraina, Amerika Serikat tampaknya kehilangan kendali atas negara-negara anggota Uni Eropa. Amerika Serikat juga mengabaikan peringatan dari mantan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, yang memutuskan Ukraina sebagai kambing hitam. NATO sekarang mencoba untuk menghasut kekerasan dan mempolarisasi kawasan di Asia Pasifik, seolah-olah semua kerusakan yang ditimbulkan di Atlantik tidak pernah cukup. NATO telah mengundang para pemimpin Jepang dan Republik Korea untuk menghadiri pertemuan puncak dengan tujuan memperluas tangan NATO ke Asia Pasifik guna menahan kebangkitan China. Tetapi dengan menunjuk China sebagai lawan strategis, NATO mungkin telah mempercepat kehancurannya. Bagaimanapun upaya Amerika Serikat untuk menciptakan dunia unipolar telah sangat merugikan umat manusia karena mereka telah memicu perang, menyebabkan kelaparan, meningkatkan kemiskinan dan beban hegemoni imperialis yang hanya akan membuat kehancuran di planet ini. Negara-negara transatlantik semakin menyakiti diri mereka sendiri dengan menyerah pada ambisi hiruk-pikuknya Amerika Serikat. Sementara negara-negara barat mencoba memicu konflik dan terus mengeksploitasi sumber daya alam. Di satu sisi, negara-negara di Asia terus mengejar pembangunan berkelanjutan dan belajar untuk hidup selaras dengan alam. Pada konferensi BRICS misalnya, negara-negara anggota bersumpah untuk mengejar pembangunan berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Negara-negara berkembang ini telah memilih jalan yang berkelanjutan untuk pembangunan, sementara negara-negara anggota NATO terus menghasut konfrontasi dan konflik untuk melanjutkan kekuasaan mereka di dunia. NATO tampaknya semakin dekat dengan kehancurannya dengan setiap langkah yang dilakukan dalam mencengkeram dunia. Sudah saatnya ada perubahan akan tatanan dunia baru yang lebih damai dan sejahtera dengan kehadiran China. China memiliki pedoman cita damai dan pendukung setia, harmoni dan koeksistensi. Hal ini terbukti China tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah mengabadikan jalan pembangunan damai dalam konstitusinya. Perkembangan China saat ini justru menghadirkan peluang bagi dunia, bukan ancaman. Dalam pandangan China, pembangunan memegang kunci untuk memecahkan banyak masalah-masalah dunia yang menakutkan. Itulah sebabnya China mendorong pembangunan bersama melalui inisiatif Belt and Road dan mengusulkan inisiatif pembangunan global untuk memperluas konsensus global dalam membangun dunia yang lebih baik untuk semua. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.